gejolak Kiai Dahlan itu kan terjadi setelah beliau itu dari Mekah yang kedua. Beliau baru ada sebuah kegelisahan gitu loh melihat kondisi di Kauman, dalam arti umat Islam kok seperti itu. Pada waktu itu kan TBC baru sedang marak-maraknya itu. Dia kan sempat konflik dengan penghulu waktu itu, sehingga kemudian Langgar dirobohkan dalam kisah. Setelah Kiai Dahlan menikah, dia mengembangkan ajarannya yang kemudian berbeda dengan pemahaman Kiai Penghulu, termasuk paling krusial itu ketika perubahan arah kiblat. Jadi ketika perubahan arah kiblat di Masjid Gede mendapatkan penentangan Kiai Penghulu, Kiai Dahlan membangun Langgar sendirinya dengan kiblat yang mengarah ke Ka'bah. Murid-murid Kiai Dahlan pada dulan ke rumahnya ikut jamaah itu, Kiai Penghulu merasa tersaingi. Kemudian Kiai Penghulu merobohkan Langgar Kiai Dahlan. Kiai Dahlan hampir putus asa, sehingga dikenal Kiai Dahlan mau pergi dari kaum bersama istrinya, tapi sampai di stasiun dijemput oleh kakak iparnya Kiai Saleh itu. Dahlan balik, nanti kita bantu lagi ya, kemudian dibantu lagi mendirikan Langgar. Sehingga kemudian didirikan Langgar yang sekarang langgarnya lantai 2, kalau dulu cuma 1 lantai. Sehingga di Langgar itu bisa dilihat ada garis yang awal dari perubahan arah kiblat yang sekarang itu. Coretan beliau ya di dekat tempat pengimaman ini untuk menunjukkan pembenaran arah kiblat ya. Jadi di sini ada goresan dari arah selatan ke utara, kemudian diambil siku-siku dari arah tersebut, maka akan ketemu titik di sini di mana nanti akan menuju ke arah kiblat. Jadi kiai itu hanya mengajar dari waktu-waktu tertentu. Tapi ini ngajar ngaji ada apa, tapi tidak mudah dia. Kiai Dahlan lah yang membuka perubahan ketika dia caos di Masjid Gede itu. Kiai Dahlan buka dialog. Nah, sehingga ketika kemudian sudah tambah dewasa, Kiai Dahlan orang pada datang di rumahnya. Menurut cerita Kiai Dahlan itu selalu orang pada datang ke situ, Kiai Dahlan memberikan jawaban sesuai dengan apa yang mereka minta. Orang lapar dikasih makan, orang sakit ya piye carane jadi sembuh, orang kehilangan pekerjaan piye carane itu selalu mendapatkan jawaban. Sehingga menurut cerita banyak sekali orang datang pada Kiai Dahlan mengadukan persoalannya gitu loh. Kebiasaan kiai itu adalah senang dengan menerima tamu. Jadi kalau setiap minggu kok nggak ada tamu, dia mesti akan ke stasiun ataupun ke stand plat untuk cari orang yang bisa diajak bertamu di rumahnya. Ya murid, ya ini kan mesti ada gitu lah di rumah itu. Segala macam, sehingga yang nama Bung Karno itu juga istilahnya itu ngintil sama Kiai Dahlan saking senengnya. Bung Karno, kemudian Pak Dirman ya. Karena yang diomongkan itu adalah memberikan semangat. Kiai Dahlan itu adalah orang yang sangat menghormati tamu gitu. Jadi siapapun yang bertamu ke rumahnya, siapapun itu, beliau sendiri yang akan membasuh, ibaratnya membasuh tangannya. Jadi tamunya itu yang nyucikan itu Kiai Dahlan, yang ngecurke gitu loh. Ngecurke tamunya itu cuci, setelah itu duduk. Sebenarnya kayak kobokan gitu, tapi di atasnya itu kemudian ada kayak teko. Nah, kemudian kalau kita cuci itu kan airnya masuk di sini, masuk di, tidak kemudian terbuang tapi masuk di situ. Dan tamu-tamu itu luar biasa tanggapannya. Ya. Kok ada seorang istilahnya itu ya kiai itu nggak punya apa-apa kok mau istilahnya tamu, karena memang ikramul dhaif ya, itu artinya memuliakan tamu itu
adalah yang rumahnya Kiai Dahlan nggak pernah sepi, murid-murid, buruh batik dan lain sebagainya itu yang selalu istilahnya ya di Kauman itu yang namanya berambang goreng itu adalah merupakan satu istilahnya keharusan ya yang ada di rumah gitu untuk persiapan kalau pas tidak ada makanan lauk. Nah, itu kebiasaan dari kiai sebetulnya ya. Istilahnya itu Mbah Min Putri itu Nyai Dahlan itu kalau kita mengambil tuh Mbah Min Putri itu mesti ada yang namanya berambang goreng dan kecap. Ya itu untuk siap-siap kalau ada tamu, kemudian kalau ada cucuk-cucuk ke situ. Ya piring lantas disebarkan begitu, artinya tidak lantas nasi berambang ambil sendiri itu tidak, sampai cukup. Kalau banyak ya banyak, kalau sedikit ya sedikit. Sebenarnya lelang itu sepanjang hidupnya itu Kiai Dahlan menyelenggarakan lelang itu 3 kali. Yang terbesar itu tahun 1922 ketika beliau sudah sakit, dan itu yang terbesar karena pada waktu itu kebutuhan Muhammadiyah untuk menggaji guru, untuk sekolah dan lain sebagainya juga sangat besar. Lelang itu ya semua barang kiai itu dikeluarkan, dilelang, kemudian uangnya itu dapat, tetapi oleh orang-orang yang membeli itu barangnya nggak dibawa. Jadi mereka melelangkan, setelah lelang-lelang ini, mereka itu pulang tidak bawa barangnya. Sudah pokoknya barangnya kembalikan kembali kepada kiai. Jadi nanti dilelangkan lagi begitu. Sampai 2 kali melelangkan itu. Karena nggak mau dibawa. Dan dia butuhnya misalnya ya, butuhnya hanya 125 gulden. Dapatnya 400 gulden. Ya. Dapatnya 400 gulden. Itu ya bukan untuk kiai, ini pokoknya untuk Muhammadiyah. Allahu Akbar. Kalau yang dari Kiai Ahmad Dahlan hanya ini yang saya tahu, ini kursi 1 set ini. Karena saya begitu menyayangi, saya tidak tahu pokoknya bentuk rasa sayang saya supaya tidak mudah kotor gitu. Ini kan ada kayunya. Jadi kalau lepas itu tidak kita buang, kita sia-siakan, kita simpan. Barangkali nanti ada yang bisa memperbaiki. Ini pecah. Ada pameo di Kauman pada waktu itu, kalau ada suara kentongan dari rumah kiai, karena beliau memanggil orang dengan kentongan, maka kiai itu pasti butuh uang.
Kentongan kan sesuatu yang dipukul untuk memberi tanda kematian, tanda berkumpul, ada kode-kodenya kan itu. Nah, kita mukul itu ada apa toh siang-siang hari ya, orang pada tempat datang ke edang, dan apa dia ngumumkan, saya mau melelang barang-barang ini. Dilelang, tanya lu duitnya untuk apa? Untuk memberi bayaran pada guru-guru Muhammadiyah yang sedang mengajar. Karena mereka nggak punya kerjaan yang lain. Nah, itu dan para saudara kerabat ya udahlah duit barang yang dikembalikan duitnya tetap aja. Ya orang ngeliat kentongan ada apa toh kan itu. Dulu kentongan cuma 2 siang hari kalau kematian itu. Wah, ada apa toh kematian? Bukan apa ya dan kentongan ya orang pada datang kan. Kalau kiai itu memukul kentongan itu betul-betul mereka sudah tahu itu kiai akan butuh apa. Jadi kentongan itu dipukul 4 kali, yang terakhir kali itu ketika Kiai meninggal, karena Kiai meninggal itu kan di waktu tengah malam ya. Jadi waktu itu malam itu baru kentongan, baru kemudian orang ada apa ini kok kentongan dari mana? Thank you.